kelas 11 6 ingin menayangkan video karya ilmiah tentang teknologi yang berjudul Perkembangan Teknologi Kecerdasan Buatan. A few moments later. Abstrak. Teknologi kecerdasan buatan telah berkembang pesat dari sekedar konsep teoritis menjadi kekuatan utama yang menggerakkan berbagai lini kehidupan. Makalah karya ilmiah ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan mutakhir teknologi AI. Bab 1 pendahuluan. 1.1 latar belakang masalah. Peradaban manusia saat ini tengah berada pada epicentrum perubahan teknologi terbesar sejak revolusi industri abad ke-18. Kami mengamati bahwa dalam satu dekade terakhir, konvergensi antara tiga faktor utama yakni lonjakan eksponensial ketersediaan data, lompatan kapasitas komputasi perangkat keras, dan penemuan algoritma pembelajaran yang lebih canggih telah mendorong AI ke lini depan realitas industri global. Saat ini implementasi AI tidak lagi terbatas pada tugas-tugas komputasi sederhana. AI telah merambah ke dalam sistem diagnosis medis yang mampu mendeteksi kanker dan akurasi lebih tinggi daripada metode konvensional. Hingga algoritma generatif seperti ChatGPT yang kerap kita jumpai untuk membantu membuat teks, kode pemrograman hingga karya seni. 1.2 Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, kami merumuskan beberapa masalah utama sebagai berikut. 1. Bagaimana sejarah perkembangan dan konsep dasar teknologi kecerdasan buatan atau AI? Apa saja metode utama dan arsitektur teknologi yang menggerakkan sistem AI? 1.3 Tujuan penelitian. Tujuan yang kami ingin capai melalui penulisan makalah karya ilmiah ini adalah menjelaskan sejarah konferensi sejarah, definisi, dan tingkat evolusi kecerdasan buatan, menguraikan aspek teknis pendukung AI termasuk machine learning, deep learning, dan pemrosesan data. 1.4 Manfaat penelitian. Kami berharap penyusunan makalah ini dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis sebagai berikut. Memberikan kontribusi ilmiah dalam memperkaya literatur teman-teman sesama pelajar atau mahasiswa mengenai perkembangan teknologi kecerdasan buatan. Manfaat praktis. Menjadi bahan referensi bagi rekan akademisi, rekan sejawat, mengembangkan teknologi dan pengambilan kebijakan dalam merumuskan strategi adopsi serta regulasi AI yang aman dan inklusif. Bab 2 Landasan teori dan metodologi. Definisi kecerdasan buatan atau AI. Secara konseptual, kecerdasan buatan didefinisikan sebagai cabang ilmu komputer yang berfokus pada perkembangan sistem, mesin, atau perangkat lunak yang mampu meniru kapabilitas kognitif manusia. Menurut Smart-Ward Russell dan Peter Norvig, dalam literatur standar mereka, AI dapat diklasifikasikan dalam 4 dimensi utama berdasarkan pendekatan perilakunya. 2.2 Taksonomi dan klasifikasi AI. Dalam proses belajar, kami mengkaji topik ini. Para ahli membagi kecerdasan buatan ke dalam beberapa kategori utama berdasarkan kapabilitas dan fungsionalnya. 1. Artificial Neuron, yang dirancang dan dilatih secara khusus untuk menyelesaikan salah satu tugas spesifik. Sistem ini tidak memiliki kesadaran mandiri dan hanya beroperasi di bawah batasan yang ketat. 2. Artificial General AI, kecerdasan buatan hipotetis di mana mesin memiliki kemampuan kognitif serta setara dengan manusia. 3. Artificial Superintelligence, tahapan masa depan di mana kecerdasan mesin telah melampaui seluruh kapasitas intelektual manusia dalam segala bidang termasuk kreativitas ilmiah, kebijaksanaan umum, dan keterampilan sosial.
Metodologi penelitian. Metode yang kami gunakan dalam penyusunan makalah karya ilmiah ini adalah studi kepustakaan atau library research yang bersifat kualitatif deskriptif. Pengumpulan data kami lakukan dengan menelaah literatur ilmiah, jurnal terakreditasi, buku teks, serta laporan resmi dari institusi teknologi terpercaya terkait perkembangan AI dalam rentang waktu 5 tahun terakhir sekitar 2021 sampai 2026. Arsitektur utama penggerak AI. Berdasarkan hasil analisis kami, keberhasilan fungsionalitas AI modern didasarkan pada dua pilar metodologi utama dalam ilmu data, yaitu machine learning. Machine learning adalah subset dari AI yang memberikan kemampuan pada sistem komputer untuk belajar secara otomatis dari data masa lalu tanpa diprogram secara eksplisit. Dan satu lagi, deep learning atau pembelajaran mendalam. Deep learning merupakan perkembangan submakro dari machine learning yang mengimplementasikan arsitektur jaringan cara tiruan multilapis dengan jumlah hidden layer yang banyak dalam. Implementasi AI di berbagai sektor makro. Kami mencatat beberapa bentuk implementasi nyata teknologi AI yang diintegrasikan ke dalam infrastruktur kritis global saat ini. Yang pertama, sektor kesehatan, yaitu AI digunakan untuk menganalisis pemindaian radiologi. Yang kedua, sektor industri dan manufaktur, yaitu implementasi robotika pintar berbasis visi komputer. Yang ketiga, sektor ekonomi dan keuangan, yaitu lembaga keuangan memanfaatkan AI untuk mendeteksi transaksi fraud penipuan secara instan. Dan terakhir yaitu sektor pendidikan, yaitu di mana AI memfasilitasi adaptive learning, yaitu platform pembelajaran digital yang menyesuaikan ritme materi pengajaran berdasarkan kecepatan pemahaman kita masing-masing secara personal. Bab 4. Tantangan etis sosial dan strategi mitigasi. 4.1 Implikasi sosial dan etis pembatasan AI. Meskipun menawarkan efisiensi tinggi, kami melihat ekspansi AI yang masif memicu ancaman multidimensional yang kompleks di lingkungan sosial. 4.11 Dislokasi tenaga kerja atau otomatisasi pekerjaan. Otomatisasi berbasis AI mengancam keberlangsungan kerja sektor kerah putih maupun merah kerah biru. Pekerjaan yang bersifat repetitif, administrasi rutin, prosesan data kasar, hingga layanan operasional logistik beresiko tinggi dan digantikan sepenuhnya oleh algoritma. Hal ini memicu kekhawatiran kami mengenai masa depan lapangan pekerjaan setelah kami lulus nanti jika tidak diimbangi dengan restriksi massal. 4.12 Bias algoritma dan diskriminasi. Sistem AI belajar dari data historis buatan manusia. Jika dataset pelatihan mengandung prasangka sosial atau kesimpangan, model AI akan mereplikasi dan memperkuat bias tersebut secara sistematis. Seperti kasus nyata yang telah ditemukan pada algoritma rekrutmen kerja otomatis dan sistem penilaian kelayakan kredit yang secara tidak adil mendiskriminasi kelompok tertentu. 4.13 Privasi data dan keamanan cyber. Mode AI membutuhkan asupan data rekayasa untuk beroperasi secara efektif. Praktik permanen data pribadi tanpa persetujuan eksplisit seringkali melanggar privasi individu. Lebih jauh menyalahgunakan AI generatif untuk menciptakan deepfake. Ini marak digunakan untuk kampanye di informasi, penipuan identitas dan sumber kriminal. 4.2 Strategi mitigasi dan regulasi global. Untuk memastikan perkembangan AI berjalan selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan, kami menyimpulkan beberapa langkah strategis yang perlu diambil. 1. Penerapan prinsip AI yang bertanggung jawab. 2. Pembentukan kerangka regulasi hukum dengan cara mengadopsi regulasi komprehensif mirip dengan Undang-Undang AI Uni Eropa yang mengklasifikasikan risiko penggunaan AI dan pelanggaran keras aplikasi AI yang melanggar hak asasi. 3. Transformasi kurikulum pendidikan. Pemerintah harus merespon perubahan pasar kerja dengan fokus pendidikan pada keterampilan seperti pemikiran kritis,
kreativitas, empati, dan literasi teknologi. Bab 5 penutup. 5.1 kesimpulan. AI bukan lagi sekedar visi masa depan, melainkan infrastruktur inti yang menggerakkan peradaban modern saat ini. Melalui pilar match learning dan deep learning, AI telah membuktikan kapabilitas luar biasa dalam mencegah masalah kompleks, mendongkrak efisiensi industri, serta menghadirkan inovasi radikal di sektor kesehatan, ekonomi, dan pendidikan. Dari kajian kelompok yang kami lakukan, kami menyimpulkan bahwa besarnya potensi kemajuan tersebut berbanding lurus dengan resiko yang ditimbulkannya. Krisis etika berupa bias algoritma, ancaman pengangguran massal akibat otomatisasi, degradasi privasi data, hingga penyebaran misinformasi berbasis deepfake merupakan tantangan nyata yang menuntut penyelesaian segera. AI tidak boleh dikembangkan dalam ruang hampa regulasi. Perkembangannya harus dipadu oleh nilai moral dan dipusatkan pada manusia. 5.2 Saran. Berdasarkan hasil pembahasan ilmiah ini, kami merumuskan beberapa saran strategi berikut. Yang pertama, bagi pengambil kebijakan, yaitu pemerintah, diharapkan segera menyusun undang-undang tata kelola AI nasional yang komprehensif guna melindungi data masyarakat sekaligus menciptakan ekosistem inovasi yang aman. Yang kedua, bagi institusi pendidikan perlu merevitalisasi kurikulum pengajaran dengan mengintegrasikan kurikulum AI, computation thinking, serta melakukan produk upskilling dan reskilling bagi angkatan kerja maupun mahasiswa terdampak. Yang ketiga dan yang terakhir, bagi industri dan pengembangan AI wajib mengadopsi standar etika tinggi, mengedepankan prinsip transparansi data, dan menghindari pengembangan fitur yang mengeksploitasi celah keamanan individu. 3. Sekian video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're